Oh senang Pak, mana senang belajar di rumah atau di sekolah, di madrasah? Di madrasah Pak, kami sudah bosan katanya di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam MAKUI, sahabat MAKUI dimanapun kalian berada. Hari ini di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kepala Madrasah MTSN Negeri 2 Kota Palu, Pak ya. Kota Palu dengan Bapak Samsul Mursi, gitu Pak. Benar Pak ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Samsul. Tentunya kita akan menggali apa sih yang ada di MTSN 2 Palu ini. Mungkin saya bisa mendengarkan dulu Pak Samsul, mungkin kok Bapak dulu bisa menjadi guru gitu Pak. Jadi guru dari mungkin bisa ceritalah kok bisa menjadi guru gitu, kok nggak profesi lain lah dulu, mungkin gitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Haji Muhammad Samsul Nursi, selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Palu. Kami di sini ditugaskan alhamdulillah masuk tahun ketiga. Awalnya ya memang saya dari guru ya, guru di MTS Negeri 2 Kota Palu ini. Oh berarti dari sini dari sini dulu ya. Awalnya, ya. Setelah itu saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala madrasah pertama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Palu. Saya di sana sekitar 4 tahun 6 bulan. Jadi setelah itu dimutasi ke sini ya, sama halnya kembali lagi ya. Sini ulang ya. Awalnya ya saya sebagai seorang pendidik ya, cita-cita saya memang dahulu ingin menjadi seorang guru, karena guru ini kita anggap sebagai pekerja yang sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru itu merupakan pahlawan ya bagi semua kalangan lah. Karena jasa-jasa guru ini merupakan jasa yang tak terhingga bagi kita semua. Ya itulah saya mempunyai niat ketika saya ingin kuliah waktu itu, saya mengambil jurusan tarbiyah. Di mana itu Pak? Di IAIN Palu waktu itu ya. Statusnya awalnya STAIN, berubah menjadi IAIN, setelah itu menjadi sekarang UIN. Ya. Setelah saya menyelesaikan program studi, ya saya mengabdi kembali ke madrasah ini sebagai tenaga guru honor. Ya, saya kurang lebih sekitar 4 tahun saya mengabdi di sini. Alhamdulillah setelah itu ada peluang untuk masuk sebagai tenaga guru, saya coba masuk dan diterima sebagai guru. Guru apa itu Pak? Mapel apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Oh sejarah ya, SKI Pak ya. SKI. Ya. Nah setelah itu saya bertugas di sini, diberi amanat sebagai waka kurikulum yang menangani tugas-tugas guru juga. Ya mulai dari jadwal sampai dengan pelaksanaan proses belajar. Nah, saya sekitar 4 tahun dipromosi untuk menjadi kepala madrasah ya di MIN, dan sekarang dikembalikan ke sini. Nah, itulah mengapa saya kembali ke sini, karena saya ingin bagaimana bisa membesarkan kembali madrasah ini pasca bencana kemarin ya. Kita ketahui madrasah ini pasca bencana gempa ketika 28 September 2018 silam ya, banyak ya hal yang harus saya benahi di madrasah ini terkait dari sarana prasarananya yang sudah rusak berat, sehingga kita ditugaskan untuk bagaimana caranya bisa mengembalikan marwah madrasah ini. Mungkin seperti itu. Ya, jadi di MTS 2 NF2 Bapak bertugasnya kurang lebih ya 2 tahun Pak ya berarti? Iya, masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun ya, seperti itu 3 tahun. Berarti memang pas masuk itu ya pas sudah awal-awal masuk bencana, pandemi, iya. Pandemi ya, COVID berarti kan. Berarti otomatis sudah PJJ waktu iya, itu. PJJ. Jadi
Nah ini apa namanya, tadi saya kan dengar Bapak menjadi guru, cita-cita apakah kan kebanyakan ini Pak, kebanyakan biasanya orang ini dari keluarganya dulu ada yang guru itu Pak. Iya, betul. Kebetulan bapak saya guru juga. Iya. Bapak saya guru agama Islam di sekolah dasar. Ya di Kabupaten Poso. Kebetulan saya juga lahir di Poso. Iya. Nah, setelah saya melihat bapak saya bergelut sebagai tenaga guru, maka saya punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Iya. Ya, profesi guru ini ya saya anggap sangat mulia lah gitu. Iya. Ya. Nah, kemudian selama Bapak dulu kan sempat di MI Pak ya, Iya. kemudian dimutasikan, ditugaskan untuk mendapatkan tugas di MTS 2 ini sebagai kepala madrasah gitu kan. Gitu. Nah, tentunya dalam kondisi yang di era pandemi Covid-19 ini kan memang kalau kita bicara tentang prestasi ya lomba aja mungkin tidak ada Pak ya. Betul sekali. Tidak ada betul. apa. Mungkin Bapak bisa ceritalah mungkin di semua wilayah di Indonesia lah samalah kondisinya seperti itu. Tapi mungkin ada keunikan lain lah selama PJJ di Palu ini Pak, di MTS 2. Mungkin bisa diceritakan kepada kita Pak. Baik, saya menceritakan dulu terkait Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Palu ini. Awal sebelum pasca gempa dan pandemi, kemudian madrasah ini sudah meraih prestasi di bidang lingkungan, yaitu adiwiyata, ya dilombakan dari adiwiyata tingkat kota, meraih prestasi, kemudian tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional, dan terakhir meraih adiwiyata mandiri. Kalau di pemerintah daerah itu adalah adipura tertingginya, adiwiyata mandiri. Namun karena kondisi pasca bencana ini, ya memang kondisi madrasah kita agak sedikit terjadi banyak kerusakan dari sarana prasarana, sehingga kami berusaha bagaimana bisa mengembalikan kembali madrasah ini untuk mempertahankan prestasi ini sebagai madrasah adiwiyata. Ya, tentunya tidak lepas dari itu ada juga program-program atau kegiatan siswa yang kami tonjolkan di sini, yaitu terkait dengan lomba-lomba, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat kota, provinsi, KSM juga kami sudah mengikuti. Nah, memang di masa pandemik ini memang agak sedikit terkendala terkait dengan kegiatan-kegiatan siswa. Memang baik itu yang dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota maupun di provinsi, kami masih belum mendapatkan undangan-undangan untuk mengikuti lomba. Karena hal ini mungkin karena persoalan pandemik ini. Hanya saja yang kita ikuti adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara Zoom biasanya itu, namun tidak begitu maksimal juga. KSM juga kami sudah mengikuti kemarin, alhamdulillah, tinggal menunggu waktu untuk kita lihat apakah bisa masuk sampai ke tingkat nasional. Tapi upaya ini terus kita lakukan sehingga prestasi anak-anak ini perlu kita tonjolkan, ya. Apa yang menjadi dambaan mereka, menjadi cita-cita mereka, ya bakat mereka, itu yang harus kita terus tingkatkan. Nah, prestasi-prestasi ini semua harus kita ukir, kita perlihatkan, ya, sehingga madrasah ini betul-betul di masyarakat sekarang sudah menjadi pilihan utama untuk masyarakat, ya, karena di samping memberikan pembelajaran umum juga pembelajaran agama, samping itu prestasi-prestasi juga harus kita perlihatkan ke masyarakat. Nah, itulah yang memberikan nilai tambah bagi madrasah ini, sehingga ketika di saat penerimaan siswa baru kami, ya madrasah kami ini betul-betul terjadi lonjakan peminat. Ya, biasanya hanya sampai 100-200, sekarang hampir sekitar 600-an pendaftar. Nah, sementara yang diterima ini hanya sekitar 200 sampai 250. Nah, animo masyarakat inilah melihat betul-betul bahwa madrasah ini punya
tidak kalah penting dengan sekolah umum yang ada di luar. Mungkin seperti itu. Berarti di masa pandemi tadi Pak, walaupun kita melalui PJJ gitu kan, tapi berarti peminatnya masih ada Pak masih ya? banyak, iya. Tahun 2021-2022 iya, ini Pak ya? masih banyak. Gitu. Iya. Tapi memang sistem pendaftarannya online Pak, online ya? Online. Kami tetap membuka sistem online ya. Sistem online ini kami seleksi baik itu secara administrasi maupun secara kemampuan anak-anak kita melihat, sehingga kita bisa mempetakan di mana harus kita iring anak tersebut untuk kita bawa ke, apakah dia ke pembelajaran tematik atau pembelajaran yang sifatnya memperkuat keagamaannya atau di bidang sainsnya. Nah, dari pemetaan itulah yang bisa kita kembangkan pada madrasah ini. Nah, kalau jumlah siswanya tuh kira-kira 600 Pak ya? 600? Ya. 700? Jumlah siswa saya sampai hari ini sudah mencapai 701 siswa. 700 Pak ya? Ya. Kelas 7 berapa? Kelas 7 itu kami terdiri dari 7 rombel. Ya, rata-rata dalam satu kelas itu memang seyogyanya kami menerima 32 standar. Cuman karena seiring berjalannya banyak animo orang tua masyarakat memindahkan, kami tetap menerima, malah ada yang dari pondok masuk ke sini ke madrasah, ya tetap kami ini selagi masih bisa menampung, ya kami tampung. Memang kalau mau melihat kondisi ruang belajar kami, andaikan terpenuhi, ya bisa kita sampai mungkin 1000-an siswa kalau ruang belajar kita atau rombel kita, kelas kita mencukupi. Ya, harapan saya memang pasca bencana ini saya terus berusaha ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk bagaimana madrasah ini bisa bangun kembali dari sarana prasarananya pasca gempa ini. Alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan 1 buah bangunan dengan 6 ruang belajar yang dibiayai dari SBSN. Insya Allah tahun depan akan diberikan lagi. Nah, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau dengan siswa yang banyak ini Pak, 600, tentunya kan perbandingan dengan GTK-nya pun harus seimbang gitu Pak ya. Kalau GTK-nya sendiri berapa Pak? Ya, kalau guru kami Pak yang negeri itu, yang ASN lah, itu ada sekitar 40-an. Ya, ditambah lagi tenaga honor, karena di samping guru ASN, PNS, kami juga merekrut tenaga honor karena tidak mencukupi Pak. Ya, karena mungkin keterbatasan SDM kami di Kementerian Agama, khususnya di Kota Palu ini, sehingga kami sebagian merekrut dari tenaga honor untuk. Jadi total keseluruhan tenaga pengajar kami menghampiri sekitar 50 lebih, hampir 60, dengan tenaga administrasi itu sekitar 13 orang. Iya. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa memang akhir-akhirnya animo masyarakat semakin banyak ke MTS 2 Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apa sih yang menjadi motivasi orang tua itu untuk mensekolahkan MTS 2 nih, tidak ke tempat lain seperti itu Pak? Kira-kira. Iya. Unggulan apa sih yang ada di MTS 2 itu kok orang tua kok pengennya di situ? Iya. Gitu. Ya, baik, karena madrasah ini adalah merupakan ciri khas keislaman, ya. Di samping mata pelajaran umum yang diajarkan, juga mengajarkan 5 mata pelajaran agama yang lebih cenderung ke bagaimana peningkatan akhlak anak-anak tersebut, ya. Karena dengan melihat kondisi saat ini, apalagi di masa semakin meningkatnya HP ini, sehingga mungkin orang tua merasa ya mendingan saya masukkan ke madrasah saja anak saya, karena di samping mempelajari pelajaran umum juga mengajarkan tentang atau diajarkan mata pelajaran agama. Nah, itulah ya, artinya kita semi pondok lah, ya di samping itu. Nah, unggulan kami di sini memang kami lebih memperlihatkan kepada nuansa keagamaan, ya, ya, sehingga anak-anak itu
bisa kita bentuk pola hidupnya sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Ya, memang keagamaan lebih kita tonjolkan ya, karena di sini kita ada pelajaran akidah akhlak, ya, kemudian ada bahasa Arabnya, ada Al-Quran hadisnya, ada fikihnya. Ya, mungkinlah itu yang menjadi daya tarik orang tua sehingga anaknya itu dia inginkan masuk di madrasah. Nah, itulah sehingga akhir-akhir ini madrasah itu menjadi pilihan orang tua, karena mungkin ada yang tidak sempat memasukkan ke pondok, ya lebih cenderung ke madrasah, karena madrasah di samping belajar di madrasah atau di sekolah, mereka kembali lagi ke rumah ya. Nah, rata-rata di sini orang tua karena dalam kota ya mungkin faktor kesibukan, apalagi madrasah kami ini dekat dengan pasar, ya orang tua itu lebih cenderung kepada pekerjaannya ya ketimbang daripada fokus pembinaan pada anaknya, sehingga memang kami di sini betul-betul bagaimana memperlihatkan mutu daripada pendidikan agama itu sendiri, sehingga orang tua lebih senang memasukkan anaknya di madrasah ini. Jadi orang tua itu motivasinya untuk menyekolahkan anaknya di madrasah sini ya, terutama untuk peningkatan akhlak dan peningkatan karakternya ya, betul. Nah, apakah di MTS 2 ini ada boarding ya Pak? Boarding kami belum ada, Pak. Iya, belum ada. Kami belum punya boarding ya, karena mungkin karena di tengah kota ya. Tapi ya di samping kami juga belum lahan kami terbatas. Sebenarnya kami menginginkan adanya boarding karena kalau dengan adanya boarding ini lebih memberikan pendidikan itu lebih maksimal ya, terkait karena di samping waktunya yang panjang ya, setelah dari belajar secara tatap muka, baik itu pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, mungkin pembelajaran ekstra juga lebih ditingkatkan, terutama terkait dengan pembinaan keagamaan. Nah, itu memang kalau ada boarding itu kami sangat menginginkan seperti itu ya. Jadi kalau peserta didik yang ada nih, siswa itu berarti sebagian besar memang dari daerah sekitar MTS 2. Iya, betul. Apa ada yang jauh gitu? Kalau yang dari jauh ada Pak, beberapa yang dari kabupaten, dari Luwuk ada, dari wilayah tetangga kita, dari Sulawesi Barat ada, ya, dari Sulawesi Selatan pun ada yang masuk ke sini. Ya mungkin karena agak sedikit dekat, kemudian mungkin mengikuti keluarga sehingga mereka masukkan ke ini. Jadi kalau memang bisa boarding kan bisa mendukung lagi. Iya, sebenarnya seperti itu. Siswa-siswi yang dari jauh itu bisa bermukim di sini seperti itu Pak ya. Nah, sekarang kan apakah di MTS 2 ini sudah masuk PTMT atau masih tetap PJJ Pak sekarang? Kami sudah masuk minggu ketiga ya, melaksanakan tatap muka terbatas ya di masa pandemik ini, setelah kasus COVID ini agak sedikit menurun, melandai, dan terjadi perubahan dari zona 3-4 level 3-4 menjadi level 2. Ya, dengan adanya perubahan ini dan terjadinya penurunan kasus, kami mengikuti sesuai dengan surat edaran, baik itu dari SKB 4 Menteri, edaran dari pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, edaran dari wali kota, dan edaran dari Kementerian Agama sendiri. Nah, dari beberapa edaran yang terbit ini kami mencoba melihat apakah kami sudah layak. Nah, dengan melihat kondisi saat ini sudah pada level 2, sehingga persyaratan untuk membuka madrasah dalam hal ini tatap muka terbatas, alhamdulillah kami penuhi. Intinya bahwa di dalam pelaksanaan tatap muka terbatas ini selama pandemik, yang perlu kita perketat adalah protokol kesehatan, ya, dari pengaturan tempat duduknya,
maupun jumlah siswa yang masuk, sehingga kami membagi dari 600 hampir 700 siswa kami bagi dua. Kelas 1 atau kelas 7-nya itu kami bagi 2 shift pertama atau hari Senin, kemudian shift kedua nomor urut siswa dari 16 sampai 30 itu di hari Selasa. Nah, dalam sehari itu ada 3 shift juga. Shift pertama itu kelas 7 masuk, itu pembelajaran dengan durasi waktu 1 jam sesuai dengan kurikulum terbatas juga di masa pandemik ini. Nah, setelah itu masuk pulang kelas 7, datang kembali kelas 8 ya sampai dengan jam 1 kami beri waktu istirahat, masuk kembali kelas 9 ya sampai jam 14.30 proses PBM. Besoknya adalah siswa yang daring di rumah. Nah, jadi mereka juga harus merasakan ya, karena memang keterbatasan kami tempat juga, gedung juga belum bisa memenuhi semua kelas harus kami gunakan, sehingga kami membagi dalam 3 sesi dalam pembelajaran tatap muka ini. Kalau anak-anak sendiri sebenarnya lebih suka PJJ. Oh iya. Jadi ketika kami membuka Pak kemarin, kami sempat mengundang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, sekaligus memantau hari pertama pelaksanaan PTM ini. Nah, ketika dipantau oleh Bapak Kepala Kantor, langsung menanyakan kepada anak-anak, ditanyakan, mana anak-anakku senang ya belajar dengan tatap muka? Oh senang Pak. Mana senang belajar di rumah atau di sekolah, di madrasah? Di madrasah Pak. Kami sudah bosan katanya di rumah. Nah, itulah sehingga memang ya dengan adanya pandemi ini ya betul-betul pendidikan kita ini juga terjadi penurunan ya. Namun kita tidak bisa putus asa. Kita tetap semangat ya. Intinya adalah bagaimana kita menghindari atau mengurangi kasus COVID ini dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga proses pembelajaran juga insya Allah bisa sepenuhnya lah ya, karena anak-anak kita terus terang Pak di masa pandemi ini, apalagi pembelajarannya di rumah, waduh tidak maksimal. Orang tua banyak yang mengeluh. Keluhan orang tua ini ya kami keluhannya apa Pak? Kalau keluhan orang tua selama ini anak-anaknya itu hanya ya karena kan sistem pembelajaran online menggunakan HP. Ternyata ketika kita evaluasi Pak, mereka lebih banyak main game. Orang tua juga sudah merasa jenuh melihat kondisi anak-anak seperti ini. Di samping mengerjakan tugas-tugas anak-anak, ya lebih banyak dikerjakan oleh orang tua, sehingga orang tua itu merasa terbebani lah. Di samping mereka ingin bekerja di luar untuk mencari nafkah, ada yang sebagai pedagang atau ada yang sebagai petani. Terkadang mereka terhambat gara-gara ya adanya mungkin tugas-tugas dari guru. Ya, namun semua ini ya kita terima dengan kondisi saat ini. Ya, mudah-mudahanlah pandemik ini segera berakhir sehingga kembali pulih ya pembelajaran kita. Kadang-kadang memang ada kalau anekdot gitu Pak. Jadi anak-anak itu belajarnya online tapi mainnya offline. Offline, betul Pak. Jadi keluhan orang tua itu Pak, ya itu satu, diberikan pulsa paket data, lebih banyak habisnya ke permainan game-gamenya. Ya itulah, ini juga satu Pak, mungkin kesempatan saya ini berbicara di sini, apalagi dengan Kemuninfo ya. Mungkin saya menyarankan dalam hal ini Menteri Informatika bagaimana bisa membatasi lah ini adanya game-game online yang begitu beredar, karena akan merusak anak-anak kita. Karena ya memang mereka betul belajar tapi lebih cenderung kepada permainan online. Godaan lebih besar. Iya, lebih besar Pak daripada mereka HP. Biasa cuma 5 menit Pak, untung-untungan kalau ada. Terkadang biasa cuma buka
sistem dalam hal ini aplikasi, kalau kita di madrasah itu ada e-learning, mungkin dia hanya membuka sepintas saja, setelah itu lebih banyak bermain gamenya. Nah, inilah mungkin melalui kesempatan ini barangkali bagaimana pemerintah juga dalam hal ini dari Kementerian Informatika ini bisa sedikit membatasi lah ya adanya permainan game-game ini, apakah diberikan waktu atau ada batasannya, sehingga ya saya merasa anak-anak kita akan dipengaruhi oleh kondisi seperti ini. Memang kalau orang tua juga tidak maksimal mengawasi anak-anaknya, ya pasti akan terjerumus ke sana. Ya itu. Dari apa yang kita bicarakan ini Pak, mungkin tentunya kan ujung-ujungnya anak-anak ini kan akan lulus Pak. Iya betul. Akan lulus. Nah, kebanyakan kalau lulusan MTS 2 ini kemana nanti Pak? Apakah dari pengalaman yang ada itu? Apakah dia ke SMA, SMK, apa ke MA lagi, ataukah ada ke MAN-IC seperti itu? Ya baik, alhamdulillah alumni kami setelah tamat dari Madrasah Sanawiyah ini, mereka banyak masuk kembali ke madrasah. Ya, ada madrasah Aliyah, ya bukan hanya yang ada di Sulawesi Tengah ini, ya mereka kadang juga ikut ke Madrasah Aliyah Insan Cendekia Gorontalo. Ada juga yang di Makassar, karena memang antara Sulawesi Utara, Tengah dan Selatan ini mereka memilih daerah-daerah ini. Nah, di samping kami juga di Palu sudah punya Madrasah Aliyah Insan Cendekia, dan sebagian ada yang masuk di MAN-IC Kota Palu maupun di Gorontalo. Nah, di samping itu mungkin menjadi pilihan juga alumni kita itu mungkin ada yang masuk di madrasah atau sekolah menengah kejuruan SMK-nya ya seperti itu Pak. Ya. Jadi yang kembali lagi ke madrasah juga banyak. Iya banyak. Ya. Nah untuk meningkatkan kualitas anaknya tentunya kan gurunya juga ditingkatkan Pak. Apakah kita bicara sama pandemi ini dulu dah, apakah guru-guru itu memang sudah dibekali dengan tentang IT segala macam itu Pak? Baik, di samping memang peningkatan mutu pendidikan pada anak didik, kami juga berupaya bagaimana guru ini juga lebih dimaksimalkan sehingga mereka tidak tertinggal dengan apalagi dengan IT yang sekarang ini. Jadi guru itu sudah punya kemampuan harus menguasai IT. Jangan sampai guru dikala oleh anak-anak ya, sehingga mereka kami dorong untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Alhamdulillah semasa pandemik ini banyak kegiatan-kegiatan baik itu sifatnya kegiatan MGMP maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh GTK terkait dengan kegiatan peningkatan guru secara virtual. Ya kami selalu mendorong guru-guru untuk memanfaatkan ya kegiatan yang ada ini. Alhamdulillah semasa pandemi ini banyaklah kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu guru yang mereka lakukan, baik itu dalam bentuk tatap muka tapi lebih banyak secara virtual Zoom ya. Seperti berarti secara tidak langsung pandemi ini guru-guru dipaksa menguasai IT betul. Karena kalau tidak Pak, semua pembelajaran sistemnya online yang tadinya guru tidak bisa menguasai ya harus wajib untuk menguasai, sehingga mereka terus kami genjot ya, yang belum bisa ya harus bisa ya, bagaimana caranya ya harus belajar ya. Kebetulan kalau guru sendiri ini kalau PJJ seperti ini hadir di sekolah atau bisa di rumah masing-masing? Rata-rata di rumah masing-masing Pak ya. Kami juga masih menggunakan sistem masuknya itu WFH WFO ya, sesuai edaran dari Kementerian Agama. Baik itu WFH WFO yang 50%, setelah itu berubah menjadi 75%. Ya tentunya pembelajarannya juga seperti itu. Kalau yang WFO-nya di madrasah, dia masuk ya pembelajarannya online tapi di ruang guru. Ya kami sediakanlah dari layanan tersebut. Oke Pak, mungkin sudah banyak lah yang disampaikan Bapak kepada kami ya untuk kegiatan di MTS 2. Mungkin ada kata-kata apa yang bisa Bapak sampaikan lah ke mungkin halayak banyak nanti ya, yang menonton
Posket Uang Kamat ini Pak, apa sih harapan Bapak dengan pendidikan di Indonesia Pak? Ya baik, harapan saya ke khalayak, kepada masyarakat terkait dengan pendidikan, apalagi pendidikan di masa pandemi ini, ya tentunya kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin dan mengharapkan bahwa pembelajaran secara tatap muka itu terus kita tingkatkan. Ya mungkin ke depan lagi kita lebih tingkatkan dari sisi mungkin jumlah kapasitasnya, dari yang awalnya hanya bisa 50 bisalah ditingkatkan menjadi 75, karena terus terang semasa pandemi ini memang pembelajaran online itu memang agak sedikit terjadi penurunan ya, mutu pendidikan kita. Memang bedalah belajar secara tatap muka dengan belajar secara online. Tentu banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga hasilnya tidak begitu maksimal. Sehingga harapan saya terutama ya kepada kita semua pemerintah, bagaimana pendidikan ini bisa lebih meningkat ke depan, ya kita kembali kepada sistem pembelajaran tatap muka. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Pencerahannya kepada kalian atas penyampaian tentang MTSN 2 Palu. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia Pak. Terima kasih. Demikian sahabat Makui. Akhir kata, salam MAKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.